Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk pemula yang mana di lapangan sering kita ketemu kompresor AC macet atau gagal start. Di lapangan terkadang kita mudah saja memvonis bahwasanya kompresor itu tidak bisa diperbaiki lagi karena dengan ampere tinggi kompresor tidak start, maka kita mudah memvonis kompresor kena, arti katanya jebol. Tapi jika kita memahami aplikasi dari sebuah motor starting, maka itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan duit dan si konsumen tidak terlalu berat mengeluarkan uang. Contoh sederhana saja, sebuah unit AC 2PK dikarenakan kapasitasnya gede, kita ukur running kapasitor, anggap aja di sini 40 mikro, terus kita ganti dengan 45 mikro atau kita besarkan, kompresor tidak juga running. Bayangkan kompresor 2PK-an dengan harga sekarang lebih kurang 2 jutaan. Tentunya konsumen merasa keberatan mengeluarkan duit yang sedemikian besar. Bisa saja pekerjaan kita ini akan gagal, cuma kita bawa pulang dengan biaya check up atau biaya pemeriksaan. Sayang kan? Kalau kita bisa mengaplikasikan starting kapasitor untuk membantu kompresor itu running kembali, maka di situ atau di sini kita akan mendapatkan hasil. Yang perlu kita ketahui, running kapasitor adalah membantu sebuah motor satu pas untuk running, membantu habis start dia kita buang pun kapasitor ini nggak bakalan pengaruh, nggak ada masalah, dia membantu saja, tapi dia penempatannya dia permanen. Lain dengan starting kapasitor ini atau motor starting, kita bisa aplikasikan pada sebuah unit mesin pendingin atau AC. Kita bisa pakai dengan kapasitas mikrofarad di atas 200 mikrofarad. Kali ini kebetulan saya dapat yang ada 32 mikro, ini bekas dari freezer. Kebetulan ada, untuk sebagai contoh saja. Dalam pemasangan starting kapasitor ini pada unit kompresor AC, harus kita pasang sebuah relay. Fungsinya sangat membantu, tapi dengan syarat, ingat, dengan syarat waktu kita melakukan pengecekan tadi, ampere kompresor tersebut tidak melebihi dari 4 kali ampere normal.
atau 3 sampai 4 kali ampere normal, tidak boleh. Contoh AC 2 PK, kita cek kondisi normal running biasanya anggaplah kita 9 ampere. 9 ampere waktu start kondisi normal ampere ini 1, 2 sampai 3 kali start dia. Jadi waktu start itu lebih kurang kalau 3 kali 9 berarti sekitar 27 ampere, membutuhkan tuh sesaat. 27 ampere itu sesaat cuman itu. Maka terkadang dengan kita pasang MCB 10 16 10 ampere dan suka turun atau 16 ampere suka turun MCB-nya, itu dikarenakan waktu start itu membutuhkan ampere yang sangat tinggi. Apalagi kondisi kompresor gagal start tadi sampai di 4 kali sampai anggaplah 36 ampere, maka langsung overload dan listrik akan turun. Untuk membantu cara kerja motor starting ini adalah membantu untuk start kompresor, mendobrak lah, ibaratnya didorong. Anggap aja mobil kita macet waktu start karena nggak nyangkut waktu start, kita pancing dengan starter dan kita dorong. Nah itu samalah dengan kita bantu didorong mobilnya, kita starter. Nah, sama dengan ini cara kerjanya. Itu tidak selalu. Nah, jadi kan sesaat udah running, kita nggak perlu, udah start mobil, tidak perlu jalan, tidak perlu kita pakai starting kapasitor lagi. Jadi waktu mobil start tadi tentunya tenaga dorong tidak perlu lagi, sama juga dengan starting kapasitor ini. Tapi apakah kita perlu terus menerus kita pancing dengan starting ini? Tentu tidak. Kita pancing waktu mau start, kita pancing dengan ini. Kita harus melengkapi dengan sebuah alat namanya ini relay. Relaynya bukan sama dengan relay kontaktor ya. NONC tidak bisa kita pakai. Di sini kapasitasnya berapa itu? Kekuatan Itali 35 ampere. Iya. 35 ampere. Jadi PTC relay ini udah saya bongkar. Di sini kita bisa adjust juga. Seandainya dia terlalu cepat, ini kita bisa adjust kecepatan ini, kelenturan bimetal ini. Jadi begini. Waktu start begini masuk, ini starting dengan arus ke di sini, harusnya larinya ke S ya. Nanti saya bikinin gambar. Jadi dia akan masuk, kalau dia terlalu cepat dia nggak mau juga start, dia harus kelenturan ini waktu di sini kita ini. Jadi start strum masuk, dia lepas step. Nah gitu, kira-kira begini cara kerja relay starting ini. Jadi kalau kita kendorin ini maka dia terlalu cepat startnya, lepasnya terlalu cepat. Tapi kalau dia agak kaku, kita bisa kita adjust kok, bisa set ini berapa waktu yang kita kendakin waktu start tadi, bisa supaya dia bisa lepas strumnya ke kumparan es pada kompresor. Jadi dia waktu start tidak langsung, waktu dicolok masuk strum dia tidak langsung start. Jadi dia ada bekerja dengan kelenturan ini, bekerja dengan kelenturan per ini. Makin kaku pernya maka makin lamalah proses waktu start tadi. Tapi di lapangan kita berapa lamanya kita set
waktunya dia sepersekian detik. Jadi anggap saja motor itu sudah berjalan 75%, maka dia akan lepas. Jadi pertanyaan nantinya ada pertanyaan, apakah ini untuk sementara? Enggak, ini pendamen, tetap akan kita pasang. Permanen kita pasang di unit. Nah, dia prinsipnya dia membantu start untuk sesaat saja. 75% motor berputar, kompresor berputar, secara otomatis ini akan lepas. Seandainya relay tidak akan lepas, maka apa yang terjadi? Ampere akan tinggi dan kumparan es atau kumparan pembantu pada motor akan kelebihan ampere karena arusnya terlalu tinggi, maka kompresor akan jebol. Tapi disitulah fungsinya overload. Jadi ampere tinggi nantinya overload. Jadi di sini saya berbagi pengalaman saja, ini bukan untuk menggurui. Jadi namanya ini starting relay. Starting relay untuk AC. Sekarang ini sebenarnya ini kalau untuk AC-AC lama, AC-AC tahun 80-an, 90 ya 80-an dengan 90 awal masih banyak motor AC split yang pakai starting kapasitor ini. Contohnya aja kalau dulu ada Dekin punya itu, Sanyo punya, Nasional pun punya, Mitsubishi juga kalau nggak salah. Jadi kapasitas dia pakai starting kapasitor. Kadang-kala kalau untuk ketemu teknisi-teknisi lama pasti paham lah dengan cara kerja starting kapasitor ini. Untuk teknisi pemula tentunya dia tidak pernah ketemu. Jadi pertanyaan untuk teknisi pemula, apakah itu permanen kita pasang? Iya, permanen. Kalau untuk sekarang ini relay-relay ini banyak kita temukan bukan untuk di AC, untuk chiller-chiller undercanter atau upright banyak itu Tecumseh punya ngeluarin, Tecumseh, Embraco ngeluarin. Penjual kita kalau beli yang original, dia dilengkapi starting kapasitor, dikasih running kapasitor dan dikasih relay starting ini. Jadi fungsinya kembali lagi ke awal tadi, anggap aja di sini kita ini di pasaran ya paling mahal 150.000. Kalau untuk starting kapasitor anggaplah kita berhitung matematiknya, anggaplah 200.000. Ini kita anggap lagi mahal 200.000, ya kan? 200.000 berarti 400.000. Kita minta ongkos kasarnya 400.000 sama konsumen, anggaplah 1 juta digenapin. Ya, kita seorang teknisi punya keuntungan sama ongkos kerja kita, dapat ongkos 1 juta dengan bahan. Bayangkan konsumen tadinya dia harus mengeluarkan mungkin 2,5 juta, unitnya akan tetap berjalan normal, dia cuma mengeluarkan duit 1 juta rupiah. Kita berbicara bisnis dengan kita modal 400.000 plus ongkos tetek bengek kita kosin, ya tergantung lah bagaimana pemasaran kita sendiri sebagai teknisi. Soalnya dulu pernah kejadian saya pakai starting ini kena AC general tipe kalau nggak salah GI 2,5 PK piston, udah diponis sama teknisi lain mati. Terus saya kebetulan kami dipanggil, saya pasang starting ini ya tahun 90-an lah, tahun 93-an lah saya pasang starting ini dengan ini. Waktu itu saya ingat harga kompresor 2 PK itu 1.400.000 original piston. Kebetulan saya minta ongkos ini pemasangan starting relay ini, saya minta sekitar 250.000 di tahun 90-an. Dibilang konsumen, wah cuman ini doang harganya sekian. Saya bilang sama konsumen, ini harganya marang ini saya cuman minta Pak, saya pungut di lapak di tukang rongsok.
Saya bukan menjual barang, saya menjual ilmu. Jadi sebagai teknisi kita haruslah pandai-pandai. Jangan kita sebagai teknisi dianggap sepele sama konsumen. Kita menjual ilmu, makanya kita harus berkompeten dengan ilmu kita. Jadi di sini hanya sepintas saya berbagi pengalaman, terutama untuk pemula. Nah, seandainya ada yang salah, mohon dikoreksinya. Untuk pemula jangan ragu bertanya. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk berbagi pengalaman semaksimal mungkin. Jadilah teknisi yang berkompeten di bidangnya, jangan asal jadi teknisi. Orang teknisi, kita teknisi, itu adalah salah. Kita harus berkompeten, kita kuasain ilmunya, kita bisa menjual ilmu kita dan jasa kita kepada konsumen, bukan kita menjual seperpak. Oke, hanya sepintas info, moga saja bermanfaat untuk pemula. Terima kasih, salam dingin, bukan salam beku, karena di sini AC inilah cuman kita mencari dingin, bukan mencari bekunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.